Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi. Alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Bintaro 03, Jakarta Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang terlihat di sini, guruku mendidik dengan jiwa menyentuh hati. Mendidik dengan jiwa menyentuh hati tidaklah mudah. Memerlukan ilmu di bidangnya, yaitu bimbingan dan konseling. Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling dibutuhkan pada pendidikan dasar dan menengah. Tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran atau bidang studi, tetapi juga perlunya layanan khusus yang bersifat psikoedukatif. Melalui layanan bimbingan dan konseling, peserta didik dapat mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya, serta memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi, perkembangan, atau perilaku yang optimal. Untuk itu, perlu adanya modul yang membantu guru kelas atau guru BK dalam memberikan pendekatan psikologi, bimbingan, dan konseling secara mendalam kepada peserta didik. Perkenalkan, modul Islamic Psychological Wellbeing Counseling untuk kelas 6 sekolah dasar. Modul Islamic Psychological Wellbeing Counseling untuk sekolah dasar disusun sebagai upaya mendukung perkembangan psikologis peserta didik secara utuh, seimbang dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Perkenalkan, modul ini menekankan pentingnya kesejahteraan psikologis anak sebagai pondasi pembentukan karakter, kesiapan belajar, dan ketangguhan menghadapi tantangan akademik maupun sosial. Dengan berbasis pada 6 dimensi oleh tokoh RIF, yaitu penerimaan diri, hubungan positif, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan diri, modul ini diintegrasikan pula dengan ajaran Al-Quran dan nilai-nilai akhlakul karimah. Setiap kegiatan dirancang secara kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik sekolah dasar. Modul ini dapat digunakan oleh guru, konselor sekolah, maupun wali kelas sebagai panduan pendampingan psikologis Islami yang menyenangkan, reflektif, dan tentunya bermakna. Modul ini diharapkan mampu membantu peserta didik mengenali potensi dirinya, mengelola emosi secara sehat, menumbuhkan sikap syukur dan qanaah, serta membangun motivasi belajar dan kesiapan menghadapi evaluasi akademik khususnya TKA secara positif. Melalui modul ini, sekolah diharapkan tidak hanya mencetak peserta didik yang cerdas secara kognitif, tetapi juga berkepribadian matang, beriman, dan berakhlak mulia.
Ya, nama siapa sayang? Ya, kenapa manusia itu harus bersyukur, Nak? Karena dalam bersyukur kita dapat melakukan gerakan. Setelah melakukan gerakan, kita dapat melakukan aktivitas dan bergaul bersama orang lain. Setelah bergaul bersama orang lain, kita dapat saling membantu orang lain. Hal itu terjadi karena kita bermanfaat bagi orang lain. Terus? Bersyukur, kita menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Apakah hanya untuk orang lain saja? Bagi seluruh makhluk hidup. Iya. Membantu seperti memberikan makan hewan. Iya. Membantu orang lain. Iya. Iya. Usaha. Betul. Tanaman. Iya. Bagaimana teman-teman? Betul ya? Ya, paham apa arti bersyukur? Paham. Ya, coba diulangi Raisya. Ya, jadi gimana bersyukur? Kenapa harus bersyukur, Nak? Kalau kita bersyukur, kita dapat melakukan gerakan. Setelah itu kita bisa melakukan aktivitas. Di melakukan aktivitas itu kita dapat membantu orang lain di luar. Terus Dalam hal agama kita disuruh apa? disuruh membantu orang lain karena kita bermanfaat bagi orang lain atau semua makhluk hidup. Baik, tepuk tangan untuk Aiza sama Reza. Coba ulangi Nela. Nela ke depan Nela. Ya, Aiza silakan duduk. Iya, kenapa harus bersyukur? Yang lain perhatikan temannya. Siap-siap ke depan. Kenapa manusia harus bersyukur? Karena dengan bersyukur itu ada gerakan dulu. Ada gerakan atau bergerak? Bergerak. Habis bergerak itu ada namanya aktivitas. Aktivitas itu kayak bergaul dengan orang lain. Dan kalau bergaul sama orang lain itu ada yang namanya itu saling membantu. Dalam agama Islam, orang yang bermanfaat itu adalah orang yang saling membantu manusia lain. Betul. Dengan bermanfaat bagi orang lain, ya itu adalah wujud wujud apa? Syukur. Bersyukur. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Teman apa yang Saskia paling suka? Ya? Tulisannya apa di sana? Deskia. Ya? Deskia jangan malu-malu. Ayo sayang. Ya? Bermain bersama dengan teman-teman, itu pengalaman yang paling kamu suka. Oke, teman-teman coba perhatikan, Zaskia ini paling suka kalau lagi main sama teman-teman. Betul? Di rumah, di sekolah? Di rumah dan sekolah. Ya, artinya Zaskia itu suka dengan teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Zaskia. Setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Setelah kalian menemukan kelebihan kalian, silakan kalian temukan kekurangan yang ada pada diri kalian. Tujuannya adalah untuk mencari solusi. Cari, temukan kekurangan. Pahami, renungkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, yang ada pada diri kalian anak-anak. Kemudian dari sanalah nanti kalian akan paham bagaimana menemukan solusinya. Ingat anakku, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalian sudah hebat menemukan kelebihan-kelebihan kalian. Sekarang saatnya kalian temukan dengan bijaksana kekurangan-kekurangan yang ada. Untuk memahami kekurangan itu dan melalui kekurangan itu tidak menjadi rintangan, melainkan menjadi batasan untuk maju, untuk
kepala saya mati dari cedera itu setengah. Untuk kesadaran ini adalah langkah awal menuju kesudahan. Bagus. Kesadaran diri adalah langkah awal. Sadar diri, sadar ya. Sadar. Ya, gitu ya? Ya. Kalau nggak sadar gimana mau jalan gitu kan? Kesadaran diri adalah langkah awal untuk sukses, untuk maju. Sadar dulu, gitu ya. Oke, lanjut. Tiap kesulitan harus dilewati. Oke, tiap kesulitan harus dilewati. Sama ada sukses, di sini sulit. Jadi harus gimana? Lewatin, gitu. Ya. Nih, ini masa depan ibu nih. Nih, minta masa depan ibu. Nah, ini, ya, ibu di sini, ya kan? Ya. Nah, ada kesulitan nih. Kamu tangan ibu. Nah, kesulitan nih, ya kan? Ibu mau ke masa depan ibu. Harus kesulitan itu harus. Kamu ngomong bicara. Dilewati. Ibu lewati kesulitan. Ibu melewati kesulitan. Menuju kasar. Menuju kasar. Ini dilewatin. Kita ambil kesulitan itu, kita olah, kita singkirkan, dan kita ke masa depan. Seperti itu, paham? Ya, lanjut. Ketakutan itu ada ilusi yang ada di pikiran juga. Ketakutan itu hanya ilusi yang ada di pikiran. Ya, kamu pernah takut? Pernah. Kamu bisa menghilangkannya? Dengan cara? Waktu kamu takut, kamu menghilangkan rasa takutnya dengan istighfar. Dengan cara ucapan istighfar gimana? Astagfirullah. Oke, tepuk tangan untuk Pintar. Tidak boleh lihat teman. Aku udah jadi sih. Bukan ke depan semuanya. Iya. Gimana ya? Iya. Terus. Masya Allah. Iya. Terus. Iya. Betul. Pintar. Iya. Dia terus lurus. Oke. Sudah siap? Ya. Yakin dengan diri kalian? Yakin. Oke. 1, 2, 3. Letakkan. Lurus, yakin, baru ditempel. Nah, untuk kalian semua anak-anak hebat, kalau ada yang nggak pas, ya kalian selesaikan sendiri. Itu namanya anak cerdas. Bagus, pinter. Nah, sekarang di samping, iya, pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Naila dari kelas 6B. Saya ingin merefleksikan perasaan saya tentang pembekalan yang diberikan oleh Bu Ratna kemarin. Perasaan saya tentang pembekalan ini tentu sangat senang. Saya bisa menambah ilmu serta pengalaman saya. Semoga pembekalan ini bisa diterapkan pada kehidupan saya dan pada kehidupan teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.